وقل رب زدني علما. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka mudahlah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya, maka kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan ketenangan, karena kebahagiaan adalah perkara hati. Sedangkan hati ada di antara jari jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan Allah telah tetapkan, man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan amal saleh, baik yang melakukannya adalah lelaki ataukah wanita, dan dia adalah seorang mukmin, maka kami akan berikan kehidupan yang baik bagi dirinya. Di antara perkara yang wajib kita mempelajari, selain dari hal-hal yang Allah cintai dan ridhoi untuk kita amalkan, maka yang harus kita ketahui adalah hal-hal yang Allah murkai, Allah benci untuk kita tinggalkan. Dan di antara itu adalah dosa-dosa besar yang akan membinasakan atau membuat kita binasa pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah, beberapa pertemuan kita telah membahas sebuah buku, yaitu Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar yang dikarang oleh ulama terdahulu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan pada malam hari ini kita masuk kepada dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak laki-laki atau anak wanita yang belum baligh, dan ayahnya telah meninggal. Dan jika yang meninggalnya adalah ibunya, maka dia tidak disebut yatim kalau ibunya yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa. Di dalam surah Ad-Duha, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Begitu juga Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat dalam surah Ad-Duha ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, la abalaka qad mata abuka fa'awa. Tidak ada ayahmu. Itu dimaksud dengan yatim. Tidak ada ayahmu, telah wafat ayahmu, maka
Allah yang mengayomimu. Jadi Allah yang melindunginya, melindungi Nabi. Jadi ayahnya tidak ada, sudah wafat, dan dia masih dalam usia belum baligh. Kalau seseorang usianya sudah dewasa, maka dia tidak lagi disebut dengan yatim. Tidak lagi disebut dengan yatim. Kalau tidak ada batasan usia, bisa saja kita yang usia 40-50 tahun yatim, kan begitu. Nah, oleh karena Nabi SAW bersabda, ya la yutma ba'da ihtilamin. Ini sabda Nabi ya. Ini sabda Nabi di dalam hadis riwayat dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Sebagian ulama menganggapnya derajatnya hasan li ghairihim. Apa kata Nabi? Tidak ada yatim setelah dewasa. Setelah dewasa, gitu. Makanya lebih baik kalau ada seorang anak yang usianya sudah dewasa, biasanya anak SMA itu sudah dewasa. Ihtilam, dewasanya seseorang itu kalau lelaki adalah dengan sudah mimpi basah atau junub. Kalau perempuan dengan haid, ya perempuan dengan haid. Kalau sudah memiliki tanda itu, maka dia berarti sudah dewasa dan dia tidak lagi disebut dengan yatim. Dia disebut sebagai seseorang yang ayahnya sudah meninggal. Gitu saja. Seseorang yang ayahnya sudah meninggal. Namun jangan dipahami bahwa harta anak yatim diserahkan begitu saja kepada anak yatim itu ketika dewasa. Dia kan sudah nggak anak yatim lagi, udah hartanya kasih aja sama dia. Gitu ya. Kenapa? Sebab mengurus harta itu ya tidak saja membutuhkan umur yang cukup, tetapi juga membutuhkan ar-rushdun. Rushdun dalam bahasa Arabnya, apa rushdun? Yaitu kecakapan dan kemahiran di dalam mengelola harta. Ada yang sudah dewasa tapi dia tak pandai untuk mengelola harta. Oleh karenanya ketika harta diberikan kepadanya, ya bisa hitungan hari sudah habis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Nah, ini ayat yang berbicara tentang harus ada ar-rusydu. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, artinya pandai memelihara harta. Rusydun itu pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Jadi kapan kita memberikan harta anak yatim itu? Kepadanya ketika punya kecakapan, punya kecerdasan di dalam mengurus harta. Oleh karena itu jika seorang anak yatim memiliki sejumlah besar harta, baik yang dia dapatkan dari atau karena warisan ataupun karena mendapatkan hadiah, karena di mana kapan dapat hadiah? Ayahnya meninggal, kemudian banyak orang ngasih ke dia. Jutaan, puluhan juta, itu namanya karena hadiah. Kalau ayahnya meninggal kemudian dia dapat warisan, ya dapatkan harta ayahnya berarti karena warisan. Maka walinya harus menjaga harta anak yatim ini dan mengelolanya dengan cara yang baik. Begitu juga anak yatim yang diasuh oleh yayasan sosial. Ayahnya meninggal, tiba-tiba diantarkan kepada panti asuhan. Yang panti asuhan ini mengandalkan donasi, sumbangan masyarakat. Pada dasarnya donasi itu ditujukan untuk siapa? Untuk anak yatim. Yayasan sosial harus memastikan bahwa donasi untuk anak yatim ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi anak yatim yang diasuh itu memang nggak bawa harta, dia nggak bawa harta.
Tetapi dengan keberadaan anak-anak yatim di panti asuhan itu masuk donasi. Donasi itu untuk siapa? Untuk anak yatim. Berarti itu harta siapa? Harta anak yatim jadinya. Dengan jalur hadiah. Maka pengelolanya harus benar-benar menjaga atau mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kita tahu anak yatim itu butuh kasih sayang. Karena mereka sudah kehilangan ayah mereka. Bahkan syariat memberikan pahala yang besar bagi mereka yang dapat dengan ikhlas merawat anak yatim. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Wa qala bi isba'aihi sababati wal wusta. Nabi bilang, beginilah aku dan para pengasuh anak yatim di surga. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk sama jari tengah. Gini saking dekatnya. Jadi orang yang merawat anak yatim itu dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat seperti ini. Ya, dengan seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Dan banyak lagi ayat atau dalil yang memerintahkan kita untuk merawat anak yatim. Seperti contoh dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca pada hari Jumat. Ya, kan ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Biasa disebut dengan Khaidir. Ya, para ulama berbeda di dalam penyebutan. Sebagian mengatakan Khadir, dinas mengatakan Khaidir, atau bahkan ada yang mengatakan Khidir gitu. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 77 hingga 82 itu kan kisah tentang dua nabi ini. Maka duanya berjalan, kata Allah dalam ayat itu, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan di dalam negeri itu sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khadir menegakkan dinding itu. Lalu Nabi Musa berkata, jikalau engkau mau, niscaya kamu bisa ngambil upah dari menegakkan dinding itu. Apa jawaban Khadir? Jawabannya dari pernyataan Nabi Musa alaihissalam tadi, dia mengatakan, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota ini. Di bawahnya itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukankah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri? Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Bayangkan wahai kaum muslimin, Allah mengutus Nabi Khadir untuk menjaga harta anak yatim itu ketika dindingnya roboh ditegakkan. Ini menunjukkan bahwa anak yatim sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Dan anak yatim yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, ayahnya dahulu orang saleh. Nih, sini ada pelajaran penting bagi kita orang tua nih. Ya, kesolehan kita itu menjadi sebab anak kita kelak dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Pengelolaan harta anak yatim tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak yatim dan hartanya. Karena mereka sudah kehilangan ayah. Maka jangan sampai kita menzoliminya dengan cara sembarangan mengelola hartanya. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uharriju haqqad di'faini al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku menekankan hak dua orang yang lemah. Siapa dua orang yang lemah? Jangan sampai dizolimi. Yang pertama yatim, yang kedua wanita. Yatim, yang kedua wanita. Makna hadis ini, maknanya adalah ushaddidu wa udayyiqu wa ubalighu fi takhfifin nas
fi takhwifin nasi an idaati wa ifsadin haqqid di'afain. Aku menekankan dengan tegas dan aku bersungguh-sungguh di dalam memperingatkan orang-orang agar jangan sampai menyia-nyiakan dan merusak hak dua orang yang lemah, yaitu yatim sama perempuan. Dan perempuan di sini bisa jadi juga maknanya adalah wanita yang ada di rumah kita, yaitu istri dan anak wanita kita. Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melanggar dua hak tersebut. Bahkan Nabi juga memperingatkan orang-orang yang tidak profesional. Nabi peringatkan dalam mengelola harta anak yatim. Dengan kata lain, jika seseorang mengelola harta anak yatim dengan niat baik, ingin menolongnya, tetapi ternyata dia bukan orang yang ahli, yang nantinya akan berdampak buruk pada anak yatim itu, maka hentikan. Meskipun niatmu baik, jangan. Ya, Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dhaifan." Wahai Abu Dzar, aku melihatmu ini orang yang lemah. Ini sahabat loh. Aku melihat kamu ini orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku menghendaki kebaikan untukmu yang aku suka itu untukku juga. La ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna mala yatimin. Oleh karenanya wahai Abu Dzar, jangan engkau mengatur dua orang dan jangan engkau mengurus harta anak yatim. Siapa yang meragukan akidah dan baiknya atau solehnya sahabat Abu Dzar? Gak ada yang meragukan. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, kamu jangan sampai ngurus harta anak yatim. Karena Rasulullah melihat dirinya lemah, nggak profesional untuk mengurus harta anak yatim. Jadi nggak cukup dengan niat baik. Jadi nggak cukup dengan adanya kesolehan. Harus ada profesional, ahli di dalam mengurus harta. Itu. Lalu Imam Az-Zahabi memberikan dalil-dalil tentang dosa memakan harta anak yatim dengan cara zalim, yaitu pertama di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10 Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, itu neraka. Ini An-Nisa ayat 10. Padahal surah An-Nisa ayat kedua, Allah juga berfirman yang menunjukkan perhatian Allah yang begitu besar kepada haknya anak yatim. Allah berfirman dalam ayat yang kedua, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa, berikan harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ini Allah peringatkan. Praktek buruk orang-orang di masa jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah itu biasa mengurus anak yatim yang memiliki harta. Maksudnya warisan dari ayahnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tukar harta anak yatim tadi dengan harta yang lebih buruk. Contoh, jika anak yatim ini dapat warisannya adalah seekor kambing yang gemuk, mereka akan tukar dengan kambing yang buruk dan kambing yang kering. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan begitu juga Allah melarang orang-orang jahiliyah untuk orang-orang jahiliyah yang dia telah memiliki harta sendiri, Allah larang untuk memakan harta anak yatim. Malah mereka memilih makan dari hasil anak yatim itu. Padahal itu haram bagi mereka.
Allah tegaskan ini dosa besar. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6-nya, ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Jangan kamu makan harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan jangan kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemeliharaan itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan siapa saja yang dia fakir, maka boleh dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi, cukuplah Allah sebagai pengawas. Pada ayat ini, wahai kaum muslimin wal muslimat, ayat ini Allah mengingatkan kepada para wali yang mengurus harta anak yatim. Jika mereka berkecukupan, kita berikan sebuah contoh saja. Seseorang punya adik dan adiknya meninggal. Adiknya meninggalkan keluarga, di antaranya adalah anaknya. Kita sebagai paman, apalagi dari jalur ayah, itu adalah wali yang memiliki kewajiban untuk mengurus keponakannya. Ketika keponakannya itu membawa harta dari warisan, dari harta ayahnya, maka jika pamannya ini berkecukupan, misalkan anak itu dapat harta warisannya 100 juta, pamannya kaya, maka pamannya nggak boleh ngambil uang sedikit pun dari harta ponakannya untuk ikut makan, nggak boleh. Kecuali kalau pamannya miskin. Kalau pamannya miskin, untuk makan aja susah, makan untuk diri sendiri susah. Ini harus dikasih beban ngasih makan keponakan. Maka ketika itu pamannya boleh mengambil harta anak yatim itu untuk ikut makan bersamanya, menggunakan harta anak yatim. Itulah makanya Allah katakan di sini, kalau yang memeliharanya adalah orang yang mampu, hendaknya dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Tapi kalau siapa saja yang dia adalah fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik, gitu. Cara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surah An-Nisa ayat ke-8. Jadi berbicara tentang harta anak yatim ini ada pada di awal-awal surah An-Nisa. Di pada ayat yang ke-8, apabila saat pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. 3 nih. Berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Coba sejenak kita lebih fokus kepada ini. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Maka ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan ayat ini ditujukan kepada para ahli waris. Berarti yang punya harta sudah wafat. Kemudian ahli waris ini mau membagi harta warisan. Menurut ayat ini dalam An-Nisa ayat ke-8, ketika mereka melakukan pembagian harta warisan, maka hendaknya mereka memberikan sebagian harta mereka itu kepada ketiga golongan tadi. Siapa? Yaitu kerabatnya, kemudian kerabat, tapi kerabat yang bukan ahli waris ya. Kerabat yang bukan ahli waris, tapi dia miskin. Yang kedua, anak-anak yatim. Meskipun dia anak yatim yang anak yatim tetangga kita, gitu.
anak yatim yang sekian rumah masih lingkungan kita, itu hendaknya juga diberikan. Kemudian yang ketiga, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita yang bukan kerabat. Yang bukan kerabat. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah ayat ini ditujukan kepada orang yang punya harta belum meninggal, mau meninggal gitu ya. Mungkin sudah dilihat sakitnya parah gitu. Maka dia yang punya harta itu ya kan merasa kayaknya udah dekat kematiannya, padahal kematian tidak ada yang mengetahui kapan akan datang. Maka dia sisihkan hartanya untuk memberikan kepada 3 golongan tadi, yaitu kerabat yang bukan ahli waris tapi miskin, bukan yang kaya. Kemudian anak-anak yatim meskipun gak ada hubungan keluarga sama dia, dan orang-orang miskin tetangga-tetangga sekitarnya yang memang perlu dibantu. Nah gitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi sebelum Anda baca ayat yang ke-9 ini, yang 3 tadi ini sekedar anjuran, bukan berarti wajib ya, sekedar anjuran bukan berarti wajib. Pada ayat yang ke-9 Allah berfirman, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak keturunannya. Seorang wali yang mengasuh anak yatim orang lain, kita ngasuh ponakan, kita kan wali. Ini anak yatim siapa? Anak yatim saudara kita yang sudah meninggal. Jika wali tersebut meninggal kita, maka anak kita juga akan jadi yatim, kan begitu. Dan anak kita akan diasuh oleh orang lain, wali yang lain. Maka tentu siapapun menginginkan agar anaknya kelak dirawat dengan baik. Maka jika perkaranya ini ada pada diri kita, Allah perintahkan untuk mengurusi anak yatim dengan sebaik-baiknya dan bertakwa kepada Allah. Niscaya ketika kita meninggal, anak kita akan dijaga dengan baik oleh orang lain. Dijaga baik oleh orang lain. Dengan banyaknya ayat yang kita sebutkan pada surah An-Nisa di awal-awal ini menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan puncak kepedulian Allah terhadap anak yatim. Karena anak yatim adalah yang paling lemah dan yang tak berdaya. Sekali lagi, anak yatim adalah orang yang tidak ada ayahnya, ayah sudah meninggal, dan usia mereka berapa? Belum baligh. Itu anak yatim, ya. Kalau setelahnya maka bukan anak yatim, tapi ayahnya sudah meninggal. Mau usianya 20, usianya 40, 50, bahkan sampai usia 70 pun tidak bisa disebut anak yatim. Di dalam firman Allah dalam surah An-Nisa itu juga ada kata innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Di sini Allah menggunakan kata ya'kuluna, makan. Akan tetapi maksudnya bukan berarti mengambil harta anak yatim hanya untuk makan atau untuk perutnya saja. Ini sebuah ungkapan yang mencakup segala bentuk pemanfaatan harta anak yatim secara zalim. Karena segala bentuk penggunaan ini bisa mendatangkan mudarat kepada anak-anak yatim. Mau dipakai untuk bangun rumah, mau dipakai untuk beli mobil dia, selama itu milik anak yatim digunakan tidak sesuai dengan tempatnya, maka dikatakan sebagai zalim.
wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka para ulama memandang, jadi maknanya itu adalah karena memakan dari harta anak yatim akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, maka dikatakanlah kepada mereka memakan api neraka. Sebenarnya benar enggak makan api neraka? Orang yang mengambil harta anak yatim dan menggunakannya tidak semestinya, apakah benar siksaannya yang akan datang, dia akan diberikan makan api neraka sehingga di perutnya akan masuk ke dalamnya api neraka? Maka jawabannya ya, kalau dicari dalil yang zahir, dalil yang tegas, yang didapat hanya hadis dhaif. Yang didapat hanya hadis dhaif. Contoh nih, ada hadis dhaif bunyinya begini. Kisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Di antara lafaz kisahnya, kemudian tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta. Sementara telah ditugaskan ada yang memegang bibir mereka. Udah bibirnya seperti bibir unta, ada lagi orang lain yang ditugaskan memegang bibirnya. Lalu diletakkan di mulut mereka batu dari api, dan keluar batu tersebut dari bawah mereka. Bolong. Ya. Lalu aku berkata, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sesungguhnya hanyalah mereka memakan api dalam perut mereka. Ini sebuah riwayat, hanya saja riwayat ini dinilai dhaif oleh sebagian para ulama, bahkan ada yang mengatakan lemah sekali. Tetapi hadis-hadis yang lain yang sahih menggambarkan mereka ya akan seperti memakan api neraka. Jadi orang yang makan harta anak yatim itu lebih besar siksaannya dibandingkan dengan orang yang tidak membayar zakat. Yang tidak membayar zakat harta diapain? Disetrika kan? Kita udah bahas dosa besar yang lalu. Disetrika, dahinya disetrika, lambungnya disetrika, punggungnya atau pundaknya disetrika. Tetapi yang memakan harta anak yatim lebih besar dan lebih syadid, ya. Kenapa? Karena ada dua sisi yang menyebabkan mereka lebih besar siksaannya. Yang pertama, alasannya jatah harta orang miskin yang ada pada harta zakat pada asalnya bukan hartanya dia. Kan gitu kan? Orang miskin kan pada asalnya bukan harta dia. Zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya itu kan bukan harta orang miskin. Nah, sedangkan harta anak yatim yang diambil itu adalah harta anak yatim gitu. Ini menjadikan sebab kenapa memakan harta anak yatim dengan zalim siksaannya lebih besar. Kemudian alasan kedua, seandainya orang miskin tidak mendapatkan jatah dari harta zakat, maka dia telah dewasa dan dia masih bisa bekerja. Tapi anak yatim itu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Anak yatim itu kan masih kecil. Orang miskin nggak ada usianya. Yang dewasa pun dibilang miskin juga berhak untuk mendapatkan zakat. Dengan dua alasan ini, menzolimi anak yatim lebih besar siksaannya daripada menzolimi orang-orang miskin. Hati-hati. Ya, kita punya anak, nggak tahu siapa dulu wafat, apakah kita atau istri kita yang wafat duluan. Ketika kita kaum lelaki yang wafat duluan, berarti anak kita akan menjadi anak yatim. Begitu juga dengan kerabat-kerabat kita yang berada di sekitar kita, dan kemungkinan kita akan dapat beban untuk mengurus mereka. Imam Az-Zahabi membawakan dalil yang lain dalam surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kalau ada seseorang ingin mengelola harta anak yatim
dia harus mengelolanya dengan cara yang paling baik. Dengan kata lain, wali anak yatim harus mengelola harta anak yatim agar berkembang dan bertambah. Sayang nih 100 juta ini, nunggu dia 10 tahun lagi, gitu kan? Lama, bagus dikembangkan, kan begitu? Ya. Jika dia kaya, maksudnya walinya, dan dia berkecukupan, hendaknya dia tahan diri untuk tidak mengambil sepeser pun dari harta anak yatim. Kalau kaya, ya, karena Allah berfirman tentang hal ini, wa man kana ghaniya falyasta'fif. Barang siapa di antara yang memelihara anak yatim itu dia mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia miskin, maka dia boleh makan harta itu menurut yang pantas, yang patut. Ketika anak yatim nanti dewasa dan mampu untuk mengelola harta atau uangnya atau aset tersendiri, maka harta itu diserahkan kepadanya. Harta itu serahkan kepadanya. Harta anak yatim bukan untuk spekulasi. Siapa saja yang tidak ahli mengelola, maka jangan coba-coba. Ini kalau 100 juta ini kita jadikan bisnis ini, wah banyak ini. Padahal dia sendiri nggak mahir dalam bisnis. Nggak boleh spekulasi dalam hal ini. Sedangkan mereka yang ahli, maka hendaknya tidak mengelola kecuali hanya untuk berbuat baik kepada anak yatimin. Nah, di sini ada peringatan keras kepada yayasan-yayasan yang mengurus anak yatim panti asuhan dan mereka mengambil gaji dari mengurus itu. Jika mereka mengurus anak yatim dengan cara yang baik, kemudian mengambil gaji yang wajar, maka nggak mengapa. Wajar ya. Namun ternyata kelewatan, Masya Allah banyak nih dapat donasi untuk anak-anak yatim nih 1 miliar. Kalau gitu bisa dong anak bergaji 10 juta. Nggak wajar. Gitu, dia ambil gajinya 10 juta. Ya. Jangan sampai seseorang membuka sebuah yayasan untuk anak-anak yatim dengan bermodalkan sumbangan dan donasi, kemudian dia menggaji dirinya sendiri dengan jumlah yang fantastis. Ini merupakan bentuk memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Harta inilah nanti yang akan menjadi api neraka yang akan masuk ke dalam perutnya pada hari kiamat kelak. Maka pengurus yayasan anak yatim, jika pengurusnya miskin, jika pengurusnya adalah fakir, maka boleh mengambil gaji yang wajar. Dan gimana cara melihat wajarnya? Ya dilihat dengan kebiasaan masyarakat di daerahnya. Contohnya, ngikut standar UMR. Itu wajar. Nggak lebih dari itu. Jangan sampai dia mengambil foto-foto anak yatim untuk mengambil sumbangan. Lalu ketika dia dapat 1 miliar, 50% saya. Ya, 50% untuk anak yatim. Berarti dia telah memakan harta anak yatim. Ini merupakan kezaliman. Apalagi dengan adanya bohongan. Ambil foto, ya, gunakan sebagai mengumpulkan sumbangan, begitu terkumpul, ternyata uangnya bukan untuk mereka. Bukan untuk anak yatim, melainkan untuk hal-hal yang lain, kepentingan pribadi, kepentingan yayasan, kepentingan politik, dan lain sebagainya. Lebih baik jika mengurus anak yatim tanpa perlu mengambil keuntungan darinya. Itu lebih baik. Ini dikarenakan pengurus anak yatim itu akan mendapatkan balasan terbaik. Apa balasan terbaik? Surga Allah. Itu balasan terbaik. Karena Nabi SAW bersabda tentang ini. Banyak ya Allah perintahkan untuk bersedekah kepada anak yatim. Ini kok malah ngambil harta anak yatim.
Sudah masuk? Sudah azan ya. Baik, insyaallah nanti setelah sholat isya kita tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab ada 2 dalil yang disebutkan secara singkat saja. Demikian yang bisa kita bahas ya, nanti kelanjutannya setelah sholat isya. Kita jeda untuk sholat isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengakhiri pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan memakan harta anak yatim dengan cara zalim, Imam Az-Zahabi juga membawakan beberapa juga membawakan dalil yang lain, dan juga dalam diakhiri dengan perkataannya nanti, wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Rasul menyebutkan diantaranya adalah fadzakara minha akla malil yatim. Di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Berarti memakan harta anak yatim dengan cara zalim akan mendatangkan kebinasaan. Ya, akan mendatangkan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Imam Az-Zahabi memberikan perkataan terakhir tentang atau dalam bab ini, wa kullu waliyyin li yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Setiap orang yang mengasuh anak yatim, jika dia fakir lalu memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, maka tidak mengapa. Wa ma zada 'alal ma'rufi fasuhtun haramun. Sebaliknya, jika memakan secara berlebihan di atas batas wajar, maka hukumnya haram. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila 'urfin nasil mu'minin al-khalina min al-agradil khabithah. Adapun ukuran atau batas kadar batas wajar itu dikembalikan kepada pandangan kaum mukmin yang bersih dari niat yang buruk. Ini masyarakat nih ditanya, kira-kira batas wajar untuk mengambil bagian dari harta anak yatim karena ngurusnya, karena kita fakir. Tanya sama fulan, 15 juta. Tanya sama fulan, 10 juta. Tanya sama yang si Alan, 3 juta. Standar atau pandangan siapa yang kita ambil? Pandangan seorang mukmin yang punya niat baik, bersih dari niat buruk. Ternyata yang ini yang 15 juta memang ambisi dunianya tinggi. Dia pun jarang sholat, silahkan. Tapi yang mengatakan 3 juta, dia mukmin. Dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin kajian, silahkan. Nah begitu. Jadi dipandang urf, dikembalikan kepada pandangan kaum mukmin yang bersih dari niat buruk. Ini diambil dari kesimpulan yang ayat-ayat yang lalu, dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, unzilat fi waliyil yatim alladhi yuqimu alaihi wa yuslihu fi malihi in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf. Ayat di dalam surah An-Nisa diturunkan kepada wali anak yatim yang dia mengurusi anak yatim tersebut dan mengelola dengan baik harta anak yatim tersebut.
Jika dia fakir, maka boleh baginya makan dari harta anak yatim tersebut dengan cara yang ma'ruf. Dan Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasannya ada seseorang mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, sesungguhnya aku fakir, tidak memiliki apapun. Aku ini seorang wali seorang yatim. Berarti dia sedang mengurus anak yatim. Maka Nabi SAW berkata, makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan yang melebihi kebutuhan, tanpa terburu-buru mengambilnya sebelum ada kebutuhan, khawatir si yatim segera balik dan mengambil kembali hartanya darinya, dan tidak mengambil sebagian hartanya untuk dikelola yang hasilnya khusus untukmu. Jadi maksudnya dari sini, dia nggak punya untuk makan, ya udah kalau anak yatimnya makan pakai apa, dia boleh ngambil juga makan dari yang sama. Begitu. Kalau dia ingin mengembangkan harta anak yatim itu, dia nggak boleh mengambil khusus untukku. Wah, karena aku yang ngelola, jadi dapat usahanya besar, maka 50% untukku, nggak boleh. Itu nggak boleh. Yang ada kalau mau dia hanya sebagai seperti seorang pekerja yang mendapatkan gaji di dalam mengurus pekerjaannya mengelola harta anak yatim. Karena sejatinya mengurus harta anak yatim itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Makanya sekarang banyak yang berebutan kan ngurus anak yatim kalau bapaknya itu kaya. Ya, bapaknya kaya. Makanya ini, apalagi kalau udah bicara masalah harta warisan. Kami tadi di tengah perjalanan, kami berempat di mobil bicara tentang harta warisan dan bagaimana ya masyarakat saat ini begitu begitu rakusnya terhadap harta dunia. Ketika susah nganggap saudara. Nah, ketika udah berbicara masa harta warisan udah gak ada saudara. Kalau bisa ngambil harta sebanyak-banyaknya. Apalagi ternyata pembagiannya tidak sesuai dengan pembagian warisan yang telah Allah tetapkan. Padahal hanya pembagian warisan yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran secara detail. Tentang sholat saja nggak detail. Tentang sholat, Allah sebutkan tentang tata cara sholat tidak detail, tidak perinci dalam Al-Quran. Tapi kalau berbicara tentang pembagian warisan, itu perinci dalam Al-Quran. Lihat di dalamnya, kalau seorang laki-laki ditinggal mati istrinya, dan mereka punya anak berapa bagiannya, mereka nggak punya anak berapa bagiannya, ada dalam ayat. Begitu juga kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, punya anak berapa bagiannya, nggak punya anak berapa bagiannya. Kemudian sang ayah berapa bagiannya, sang ibu berapa bagiannya, ada dalam Al-Quran. Ya, jadi fitnah harta sangat besar untuk akhir zaman. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Ada pembahasan tentang dosa ke-8, dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas dosa yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Berdusta atas nama Nabi, ada yang membuat kita keluar dari agama Islam, dan ada yang tidak mengeluarkan kita dari agama Islam tapi dosa besar. Dan ini perkaranya penting. Perkaranya penting. Dan nanti akan dibahas apa motif orang buat hadis palsu. Apa tujuannya? Itu akan didapatkan dari orang-orang terdahulu. Dan ternyata orang terdahulu pernah membuat hadis palsu dengan tujuan A. Zaman ini pun ada. Zaman ini ada. Ya. Pecandu kopi masuk surga, katanya.
Nanti pecandu rokok masuk surga juga. Nanti akan muncul. Dan itu sudah ada di zaman ini, dan itu akan berlalu, akan terus sampai pada hari kiamat kelak. Makanya berkaitan masalah hadis palsu berdusta atas nama Nabi bukan pembahasan untuk orang terdahulu, bukan hanya untuk orang terdahulu saja, tapi juga pembahasan untuk kita. Kadang kita nggak mau kalah ngomong, tiba-tiba ada Nabi berkata begini, padahal Nabi nggak berkata begitu. Ya, sebagaimana anak pernah mendapatkan sebuah kertas, apa yang disebutkan, barang siapa yang berdakwah keluar selama 3 hari, maka pahalanya begini dan begitu. Disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disandarkan riwayatnya dari Ibunda Aisyah, bahkan hadis riwayat Imam Bukhari, supaya diakui. Dan itu tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ya, muncul belakangan. Yang muncul belakangan. Alhamdulillah, ini yang bisa dibahas. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimanfaatkanlah sama katakanlah sebagai keluarga. Jadi hukumnya bagaimana? Dimanfaatkan di sini maksudnya apa? Diusahakanlah untuk apa yang menerima warisan itu. Orang misalnya, jadi mungkin ada satu orang yang mampu lebih, jadi dimanfaatkan sama dia. Ini sudah dibagi dengan saja, dimanfaatkanlah sama ya. Baik, begini. Ketika seseorang meninggal dan dia meninggalkan harta warisan, meninggalkan harta untuk keluarganya, maka disebut dengan warisan. Ini dipahami dulu. Kalau ada orang mau meninggal, belum meninggal, mau meninggal, kemudian dia bagi-bagi harta, itu bukan bagi harta warisan. Itu namanya bagi-bagi harta, hibah, bukan warisan. Warisan itu adalah ketika seseorang meninggal dan harta yang ditinggalnya itu dibagi-bagi. Di saat sudah dibagi, dan dibagi nih sesuai dengan syariat, bagian lelaki 2 kali lipat dari bagian perempuan, atau si ayah 1/6, ibu 1/6, sesuai dengan syariat sudah dibagi. Meskipun dibaginya di atas kertas doang, duitnya belum diterima. Kenapa? Karena bendanya belum dijual. Tetapi dihitung dengan perkiraan kalau dijual akan dapat sekian. Harganya harga yang wajar dan mudah untuk dijual, bukan mudah-mudah kali. Kalau mudah kali murah kali namanya kan gitu. Yang wajar. Tuh. Kalau misalkan di daerah itu akan terjual dengan 100 juta. Nah, pakai yang 100 juta perkiraannya. Jangan nanti perkiraannya 150 juta. Dan juga jangan 50 juta gitu. Dah. Sudah tahu di atas kertas masing-masing. Sudah tahu di atas kertas masing-masing. Kemudian begini. Udah masing-masing penting kita tahu. Tapi kita lihat adik kita ini adalah yang ekonominya paling rendah. Maka untuk bagianku, kuserahkan semua untuk adikku tuh. Contoh, gitu kan? Kemudian atau mungkin udah kalau seandainya dibaginya berbentuk tanah, ya dibaginya berbentuk tanah misalkan, bukan berbentuk uang hasil penjualan, udah kalau gitu tanahku itu ya ku kasih kepada adikku untuk mengelolanya.
Ya, persilakan, Dek, silakan kelola sawah atau tanah itu ya selama 10 tahun gue kasih kau izinkan. Boleh. Nggak masalah. Setelah dia mengetahui berapa bagiannya kemudian dia ingin berikan bantuan, silahkan. Tetapi jangan sebelum dibagi. Udahlah, pokoknya aku udah kecukupan, udah terlalu banyak uangku. Udah bagianku nanti aku kasih aja adek itu. Padahal belum dibagi. Begitu Bang? Iya. Oke. Sekarang kita bagi-bagi dulu nih secara adil. Seakan-akan abang ada ya. Tertulis itu 3 miliar. Oh nggak bisa kalau gitu. Nggak jadi deh. Kejadiannya demikian yang sering terjadi. Jadi kalau udah dibagi-bagi terserah masing-masing mau diapain. Mau dihibahkan, mau dipinjamkan, dan sebagainya itu terserah. Yang penting sudah selesai pembagian warisannya meskipun berada di atas kertas dan disepakati semuanya. Wallahu a'lam. Ada satu lagi pertanyaan? Sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, alhamdulillah ini yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua hingga kita bisa memahami agama ini dengan sebenar-benarnya pemahaman dan bisa mengamalkannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.